Jumat Agung. Bagaimanakah seseorang dapat menggambarkan hari seperti itu? Kesalahan seluruh umat manusia telah berakhir. Seseorang yang tidak bersalah, anak Allah. Itulah kisah Yesus Kristus, mati dengan cara disalibkan. Sebuah momen yang membawa kematian pada cahaya terang akan masa depan kita. Ia tidak pernah berhenti mencintai kita. Dan lagi, ini adalah bagian yang luar biasa. Manusia berdosa menghentikan hatinya. Karena kita berdosa, membuatnya memilih paku yang tertancap di tangan Allah. Selama ini, inilah rencana Allah. Kita berkata pada diri kita sendiri bahwa kita memegang kendali. Dan ini dianggap cukup untuk kita semua. Pemukulan yang brutal, cambukan yang tidak manusiawi, ditelanjangi dan dipermalukan. Surga menyaksikan dan melihat itu semua. Pemberontakan kita, kesalahan kita, dan pelanggaran kita menghilangkan kemungkinan akan rekonsiliasi antara kita dengan Allah. Dosa dan kesalahan kita menghancurkan Yesus. Raja kita dilenyapkan oleh tawaan musuh kita rencananya. Tidak terhentikan, tidak ada lagi suara. Kemerdekaan yang bangkit sekarang umat Allah benar-benar hancur. Lihatlah rantai kematian. Ya, inilah yang benar. Kita telah mendengar kisah yang lama, yang terhilang ditemukan kembali, yang buta melihat, yang lemah dikuatkan. Tetapi sekarang kita adalah saksi dari kenyataan ini. Allah telah mati. Kita hampir percaya ada jalan untuk penebusan dosa kita. Ada sebuah penggenapan. Ada damai yang mengatasi pengertian. Sekarang kita tahu lebih baik. Bagi kita dapat berkata bahwa Allah telah dirangkum dalam sebuah realisasi. Satu-satunya pengorbanan terbesar dalam sejarah manusia telah selesai. Begitu jelas kita dapat melihat ini. Jadi, apa yang baik dari hari itu? Satu hal, bahwa darah Yesus dapat memutar balik kutuk dosa dan membangkitkan yang mati menjadi hidup kembali. Begitu jelas kita dapat melihat ini. Telah selesai. Satu-satunya pengorbanan terbesar dalam sejarah manusia telah dirangkum dalam sebuah realisasi. Kita dapat berkata bahwa Allah bagi kita. Sekarang kita tahu lebih baik. Ada damai yang mengatasi pengertian, ada sebuah penggenapan, ada jalan untuk penebusan dosa kita. Kita hampir percaya Allah telah mati. Tetapi sekarang kita adalah saksi dari kenyataan ini. Yang lemah dikuatkan, yang buta melihat, yang terhilang ditemukan kembali. Kita telah mendengar kisah yang lama. Ya, inilah yang benar. Rantai kematian benar-benar hancur. Lihatlah, kemerdekaan yang bangkit sekarang umat Allah. Tidak terhentikan, tidak ada lagi suara tawaan musuh kita. Rencananya dilenyapkan oleh Raja kita. Yesus menghancurkan dosa dan kesalahan kita. Rekonsiliasi antara kita dengan Allah menghilangkan kemungkinan akan pemberontakan kita, kesalahan kita, dan pelanggaran kita. Surga menyaksikan dan melihat itu semua. Ditelanjangi dan dipermalukan, cambukan yang tidak manusiawi, pemukulan yang brutal, dan ini dianggap cukup untuk kita semua. Kita berkata pada diri kita sendiri bahwa kita memegang kendali. Selama ini, inilah rencana Allah yang tertancap di tangan Allah. Karena kita berdosa membuatnya memilih paku. Manusia berdosa menghentikan hatinya. Dan lagi, ini adalah bagian yang luar biasa. Ia tidak pernah berhenti mencintai kita. Cahaya terang akan masa depan kita.
sebuah momen yang membawa kematian pada mati dengan cara disalibkan. Itulah kisah Yesus Kristus, Anak Allah, seseorang yang tidak bersalah. Telah berakhir kesalahan seluruh umat manusia. Bagaimanakah seseorang dapat menggambarkan hari seperti itu? Itulah Jumat Agung. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita dipanggil Tuhan dari segala penjuru untuk menyembah Dia. Di hari Jumat Agung ini, kita kembali mengingat kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Karena Dia, kita dapat datang menghampiri tata kasih karunia Allah. Karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita sehingga Dia mau datang ke dalam dunia ini. Dia mengasihi kita sehingga Dia mau mati di atas kayu salib gantikan kita. Dia memanggil kita menjadi umat kepunyaannya. Dia memanggil kita menjadi umat kesayangannya yang telah ditebus dengan darah yang sangat mahal dan dengan nyawa yang sangat berharga. Dia menebus kita. Dia adalah korban yang sempurna. Dia adalah korban Allah yang menjadi pendamaian antara kita dengan Allah. Mari Bapak Ibu, Saudaraku, kita datang dengan penuh sorak-sorai. Kita datang menyambut undangan Tuhan dengan penuh sukacita. Mazmur 100 ayat 1-5 berkata, "Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa kalau hari ini Engkau memanggil kami untuk kami bisa datang beribadah dan menikmati kasih setia Tuhan. Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami hari ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah puji sembah kami, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sorrows, Lamb of God, by His own betrayed, the sin of man and wrath of God has been on Jesus' name. Silent as He stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, He took a crown of thorns. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto Thee. Ooh. We love you, Jesus. Son of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very
my salvation, where your love pour out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love pour out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita mau katakan, oh, that rugged cross, my salvation, where your love pour out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Katakan praise and honor, praise and honor unto thee. Praise and honor unto Jumat Agung adalah hari peringatan di mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Sudah menjadi hal yang umum apabila acara kematian diiringi oleh kepedihan dan kesedihan yang mendalam. Tetapi bagi kita, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah suatu peristiwa yang sangat besar. Karena di dalam kematian Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Kita dibebaskan dari kutuk, ada masa depan dan memiliki harapan. Sepertinya di atas kayu salib, Yesus mengalami kegagalan dan kehancuran. Mungkin iblis tertawa saat itu. Tetapi justru disitulah kedaulatan Allah dinyatakan. Maut dikalahkan dan kemenangan pun diraih. Mungkin bagi dunia salib adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita, salib adalah bukti kasih akan keselamatan. Di mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Jemaat Tuhan, kita adalah manusia berdosa. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari kutuk dosa. Tetapi hanya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Ia mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan setiap kita. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan kita bersyukur untuk setiap pengampunannya atas hidup kita. Jemaat Tuhan, dengarkan
dengarkanlah berita dari Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami tahu setetes darah-Mu mampu menghapuskan seluruh dosa kami. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar akan hidup kami, Engkau merelakan seutuhnya Tuhan, merelakan nyawa-Mu mati di atas kayu salib. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Ini kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Kami bersyukur, sungguh berharga hidup kami Tuhan. Kami titipkan, Yesus, Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur hari ini kita bisa kembali berkumpul secara online. Walaupun Bapak Ibu ini adalah Jumat Agung yang kedua kali di mana kita berkumpul secara online. Kita berharap kita akan segera bisa berkumpul secara on-site, beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, in this holy day, maksud saya bukan di hari libur, tetapi di dalam hari yang kudus ini, di dalam hari yang agung ini, di hari Jumat Agung ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama kembali merenungkan mengenai karya salib Kristus bagi setiap kita. Bapak Ibu, ini adalah puncak dari pengorbanan Kristus ketika Dia datang ke dunia. Bapak Ibu, di tahun ini kita berbicara mengenai cultivating faith. Kita ingin bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Kita sudah belajar Bapak Ibu bahwa bertumbuh dalam iman itu sama dengan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa sebenarnya pengenalan kita akan Tuhan tidak akanlah sempurna kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan kita akan karya salib Kristus. Karena itulah yang membedakan Allah kita dengan Allah-Allah yang lain. Allah kita adalah Allah yang berkurban bagi umatnya. Dan hari ini bersama-sama kita akan merenungkan karya Kristus di kayu salib. Kalau hari ini Bapak Ibu kita menengok ke 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita membaca dari Nabi Yesaya yang justru melihat 700 tahun ke depan. Yesaya 52 ayat yang ke-13 hingga 53 ayat yang ke-12. Kita akan baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 52 ayat 13 dilanjutkan hingga pasal yang ke-53 ayat yang ke-12. Sekali lagi Bapak Ibu saya ulang, kalau hari ini kita menengok kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu, tapi hari ini kita akan membaca bersama-sama kisah di mana Yesaya melihat 700 tahun ke depan. Dia melihat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. LAI memberikan judul Hamba Tuhan yang menderita. Pasal 52 ayat 13 saya bacakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun
ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunan, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudahan kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa bersama-sama. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini kami boleh merenungkan kembali firman-Mu. Buat kami Tuhan semakin terkagum-kagum akan karya salib-Mu Tuhan. Buat kami memahami karya salib-Mu sehingga akhirnya kami boleh semakin memahami Engkau yang ada dalam hati kami. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, membuat kami memahami setiap firman yang disampaikan. Terangi pikiran kami ya Roh Kudus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan iman. Kita mau katakan, amin, amin. Bapak Ibu, dalam perikop yang kita baca, Yesaya sedang bercerita tentang seorang hamba Tuhan yang menderita. Bapak Ibu, ketika Yesaya berbicara mengenai seorang hamba Tuhan di dalam kitab ini, Bapak Ibu, Yesaya merujuk kepada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Bapak Ibu, hamba Tuhan ini adalah menggambarkan Yesaya itu sendiri, menggambarkan dirinya sendiri. Lalu Bapak Ibu, ketika Yesaya menggunakan istilah hamba Tuhan di dalam kitab ini, yang kedua, kemungkinan kedua adalah merujuk kepada umat Israel atau kepada umat Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika Yesaya berbicara mengenai hamba Tuhan di dalam kitab Yesaya, ini kemungkinan merujuk kepada Sang Mesias, yaitu anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, kita semua yang hidup di dalam terang perjanjian baru, saya yakin ketika kita membaca ayat-ayat tadi, Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa sebenarnya Yesaya sedang berbicara tentang Kristus. Bahkan Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26-49 mengkonfirmasi ini. Ketika Filipus berjumpa dengan sida-sida di Ethiopia yang bertanya mengenai Yesaya 53 ini menggambarkan siapa? Dan Filipus menjawab, ini menggambarkan Kristus yang adalah Sang Mesias. Jadi jelas sekali hamba Tuhan yang dimaksud oleh Yesaya ini adalah Yesus. Yaitu adalah Mesias yang kelak akan datang. Bapak Ibu, Charles Spurgeon, yaitu seorang pengkhotbah yang luar biasa di Inggris, dia mengatakan bahwa Yesaya 53 ini digambarkan seperti sebuah The Bible miniature. Dia mengatakan Yesaya 53 ini adalah the gospel in its essence. Dan dia juga mengatakan bahwa Yesaya 53 ini adalah the mountain top of the Bible. Ini adalah sebuah miniatur dari Alkitab. Ini adalah sebuah esensi dari apa yang Tuhan lakukan di dalam Injil bagi setiap kita. Dan Yesaya dan Charles Spurgeon mengatakan Yesaya 53 ini merupakan the mountain top, yaitu puncak dari Alkitab. Bagian ini merupakan sebuah nubuatan yang menggambarkan tentang kehidupan Sang Mesias. Kalau Bapak Ibu Anda perhatikan, seakan-akan Yesaya itu mendapat kursi paling depan untuk menyaksikan seluruh Injil, seluruh karya keselamatan yang Kristus lakukan. Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesaya seperti menyaksikan sebuah kisah terpenting di dalam sejarah penebusan. Yesaya seperti mendapatkan spoiler tentang apa yang akan terjadi kelak 700 tahun berikutnya. Bapak Ibu, Yesaya pada waktu itu, ini kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Dan Yesaya bahkan di dalam bagian ini menyebutkan itu dengan begitu detil apa yang Kristus alami. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu, kalau kita hari ini menengok kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu, tetapi Yesaya dia melihat 700 tahun ke depan. Dan peristiwa kematian Yesus ini bukan sesuatu
sekedar dongeng saja, tetapi jelas bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Karena ini dikonfirmasi 700 tahun sebelumnya, dan bahkan kita pun sampai hari ini 2000 tahun setelahnya, kita masih merenungkan detil demi detil dari karya salib Kristus. Bahkan bapak-bapak gereja kuno pun mengklaim bahwa bagian ini seakan-akan berbunyi bahwa Yesaya sedang menyaksikan langsung. Seperti Yesaya sedang mendapatkan sebuah penglihatan. Dia melihat langsung peristiwa penyaliban Kristus. Dia melihat Sang Mesias yang menderita. Yesaya seperti mendapatkan penglihatan yang begitu jelas. Bapak Ibu, mungkin kalau Anda pernah menonton The Passion of the Christ, kita sudah melihat bagaimana peristiwa itu. Tetapi saya yakin Bapak Ibu yang digambarkan oleh Yesaya itu bahkan lebih detil dan lebih jelas daripada yang kita lihat di dalam The Passion of the Christ. 700 tahun sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan. Dan ini semua dinubuatkan bahwa Sang Mesias harus menderita. Sang Mesias harus menderita. Bapak Ibu, mungkin kalau kita berpikir tentang Mesias, tentang penyelamat, tentang juru selamat, mungkin kita berpikir seorang juru selamat, seorang penyelamat haruslah seseorang yang punya karisma yang luar biasa. Seseorang juru selamat pasti tidak akan menderita. Makanya Bapak Ibu tidak aneh pada waktu itu orang-orang Yahudi pun tidak berekspektasi bahwa Mesias datang dalam keadaan seperti Yesus, yaitu datang untuk menderita. Hari itu, saat itu, umat Allah berpikir bahwa ketika Mesias akan datang dalam sebuah kemegahan yang luar biasa. Dan akan membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Mereka tidak berpikir bahwa Mesias datang untuk mati. Bahkan Bapak Ibu, Petrus, di dalam Matius 16 dicatat, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Petrus mendapatkan sebuah pewahyuan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Tetapi beberapa saat setelah itu Yesus memberikan sebuah peringatan kepada mereka bahwa Yesus akan menderita. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Petrus? Petrus menarik Yesus ke samping dan dia menegur dan katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhi hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Karena Petrus pun berpikir bahwa Mesias harusnya datang dalam kemegahan. Mesias akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Sehingga tidak berpikir bahwa Mesias akan datang untuk mati dalam keadaan yang begitu lemah. Tetapi Bapak Ibu, padahal 700 tahun sebelum itu, Yesaya sudah menubuatkan bahwa Mesias datang untuk menderita. Seperti judul dari perikop ini, bahwa hamba Tuhan akan menderita. Sang Mesias akan menderita. Maka dari itu, di dalam ayat yang pertama, di pasal yang ke-53, Yesaya menuliskan, siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Bapak Ibu, dia berkata bahwa siapa yang akan percaya dengan berita ini? Karena banyak orang berpikir bahwa Mesias adalah pribadi yang kuat. Mesias adalah pribadi yang luar biasa. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang dia sampaikan ini? Karena memang Bapak Ibu pada zaman itu bahkan orang-orang tidak percaya, bahkan mereka menolak Yesus. Bapak Ibu, kalau kita makin masuk ke dalam ayat yang kedua dan seterusnya, kita akan melihat bagaimana Yesaya menggambarkan keadaan Sang Mesias yang begitu menyedihkan. Di ayat yang kedua dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Bapak Ibu, taruk di dalam terjemahan King James Version dalam Alkitab bahasa Inggris itu menggunakan kata tender plant yang artinya adalah tanaman yang lembut. Dan tunas, Bapak Ibu, tunas itu dipakai kata root yang artinya adalah akar. Jadi Yesus itu diibaratkan seperti sebuah tanaman lembut yang berakar di tanah yang kering. Atau Bapak Ibu dalam terjemahan lain juga diterjemahkan tanaman yang muda, yang artinya bersifat sangat lemah. Seperti kalau Anda melihat tanaman yang baru bertumbuh, yang masih muda, yang masih sangat lembut.
itu Bapak Ibu ada banyak hal yang akan memungkinkan untuk menghancurkan tanaman tersebut. Yesus digambarkan ketika dia datang ke dunia, dia bukan datang dalam keadaan yang kuat, tetapi ia datang dalam keadaan yang lemah dan tak berdaya. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia yaitu dalam rupa seorang bayi yang lemah. Bahkan bayi itu ingin dibunuh oleh Herodes yang pada waktu itu punya kekuasaan yang luar biasa. Bahkan Yusuf dan Maria harus membawa Yesus kabur ke Mesir. Ini menggambarkan bahwa Sang Mesias memang datang bukan di dalam kemegahan, bukan di dalam kekuatan, tetapi bahkan dia datang di dalam bentuk seorang bayi yang lemah. Tanaman muda yang berakar di tanah yang kering. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu, walaupun Yesus dikatakan bertumbuh di tanah yang kering, tetapi ia tetap mengalami pertumbuhan. Walaupun lemah, tetapi Yesus dapat melakukan kehendak Bapanya. Tujuan Tuhan ketika Yesus datang ke dunia ini. Dan Yesus berhasil menggenapinya. Kalau Anda baca tadi Bapak Ibu, di dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-13, ayat yang pertama kita baca tadi, dikatakan bahwa sesungguhnya hambaku telah berhasil. Walaupun Yesus datang dalam keadaan bayi yang lemah, dalam keadaan bukan kuat Bapak Ibu, tetapi kita tahu bahwa rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Dikatakan sebagai Taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Siapa yang berpikir bahwa Mesias akan datang dalam keadaan yang lemah? Siapa yang berpikir bahwa Mesias akan datang di dalam keadaan yang seperti itu? Karena banyak orang berpikir bahwa Mesias datang dalam keadaan yang kuat. Lalu dilanjutkan di ayat yang kedua B, Bapak Ibu dikatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Bayangkan Bapak Ibu seorang Mesias, seorang penyelamat. Kalau Bapak Ibu kita menonton film-film superhero, selalu Bapak Ibu sang superhero digambarkan oleh seorang artis yang penuh dengan karisma, ya, seniman yang penuh dengan karisma, yang wajahnya tampan. Tetapi Yesaya mencatat, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Perhatikan, Yesaya mencatat dengan begitu detil, seakan-akan seperti dia melihat langsung sang Mesias itu. Dia mencatat, dikatakan bahwa Mesias itu tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Bapak Ibu, apakah ini sedang berbicara tentang penampilan fisik dari Kristus? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak ya. Karena banyak penafsir pun menafsirkan dengan berbeda. Tetapi Bapak Ibu, kebanyakan penafsir setuju bahwa dari segi penampilan, Yesus memang bukanlah orang yang berpenampilan mencolok sehingga membuat kita akan melirik melihat dia, ya. Mungkin juga Bapak Ibu dengan kita, kalau kita diminta untuk menggambarkan profil Sang Mesias, pasti kita akan memilih Bapak Ibu profil yang kuat. Tetapi Yesus Bapak Ibu tidaklah demikian. Sehingga Bapak Ibu pulpit commentary mengatakan bahwa tidak ada apapun yang menawan tentang Kristus, kita bisa saja melewatinya begitu saja seperti kita berpapasan dengan orang biasa. Jadi secara karisma, secara penampilan, bahkan Yesus digambarkan tidak memiliki penampilan yang menarik. Jadi Bapak Ibu, dalam keadaan yang kelihatan lemah, yang tidak menarik, ada juga penafsir yang menafsirkan Bapak Ibu bahwa ini sedang menggambarkan keadaan di mana keadaan Yesus ketika dia sedang mengalami jalan salib. Bahkan tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Oh Bapak Ibu, sosok Mesias harusnya adalah orang yang dicintai, yang disukai. Tetapi bahkan Bapak Ibu dikatakan Mesias itu, dia dihina, dia dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dalam ayat yang ketiga ini dilihat Bapak Ibu jelas bahwa Yesus itu ditolak oleh manusia. Bapak Ibu NIV menerjemahkan Bapak Ibu dikatakan bahwa Yesus adalah seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan akrab dengan penderitaan. Jadi yang biasa menderita kesakitan itu diterjemahkan akrab dengan penderitaan.
Sepanjang hidupnya Bapak Ibu, Yesus akrab dengan penderitaan. Dia ditolak, dia dihina, dipandang rendah oleh orang lain. Dan Bapak Ibu, banyak orang yang meyakini bahwa ayat yang kedua dan ayat ketiga ini adalah menggambarkan bagaimana keadaan Kristus ketika dia sedang mengalami jalan salib. Dan Bapak Ibu perhatikan, Yesaya benar-benar seperti menonton langsung kisah itu. Yesaya seperti menonton langsung kisah itu. Yesaya melihat Yesus dihina. Kalau Bapak Ibu baca dalam bagian-bagian berikutnya, kita melihat bahwa Yesaya melihat Yesus yang penuh dengan kesengsaraan. Yesaya melihat Yesus yang penuh dengan kesakitan. Yesaya melihat Yesus yang memikul dosa manusia. Yesaya melihat Yesus yang seperti orang yang kena tulah karena dosa yang besar. Yesaya melihat Yesus yang dipukul dan ditindas. Yesaya melihat Yesus yang tertikam. Yesaya melihat Yesus yang diremukkan. Yesaya melihat Yesus yang tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Yesaya melihat Yesus yang membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dan dia melihat Yesus yang akhirnya terputus dari dunia orang hidup, yang artinya Yesus mengalami kematian. Bahkan Yesaya melihat Yesus yang dikubur di antara para orang-orang fasik. Dan dia melihat Yesus yang mati di antara para penjahat. Dan juga Yesaya melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, Yesaya adalah pribadi yang melihat kisah itu dengan begitu detil. 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Bayangkan Bapak Ibu, betapa Alkitab kita berotoritas. Betapa Yesus tidak bisa disangkali. Karena nubuatan itu terjadi dengan begitu sempurna. Tidak ada satupun di antara kita yang dapat menolak Yesus. Bapak Ibu, 700 tahun adalah waktu yang begitu lama. Tetapi nubuatan itu terjadi karena ini adalah kebenaran Allah. Bagaimanakah perasaan kita Bapak Ibu ketika kita melihat Yesus yang mengalami ini semua? Saya tidak tahu bagaimana Yesaya melihat ini. Tetapi mungkin Bapak Ibu kita sedih. Mungkin kita simpati. Mungkin kita terinspirasi karena teladannya yang luar biasa. Mungkin Anda pernah menonton The Passion of the Christ. Bagaimana perasaan Anda pertama kali nonton itu? Mungkin Anda merasa Anda sedih. Anda mungkin merasa kasihan. Anda mungkin merasa benci melihat para pemuka-pemuka agama Yahudi yang begitu menyiksa Yesus. Tetapi Bapak Ibu, dalam bagian ini, di dalam Yesaya 53 ini, Yesaya bukan hanya menulis kisah ini dengan detil, tetapi dia juga menulis mengenai penyebab dari ini semua. Di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya bukan hanya melihat dengan detil peristiwa penyaliban Yesus. Tetapi dia tahu penyebab dari itu semua. Bapak Ibu perhatikan, di dalam 3 ayat ini, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Setidaknya ada 10 kata kita yang tertulis di sana. Yesaya tahu, ya Yesus menderita. Ya Yesus begitu menyedihkan keadaannya. Tetapi dia juga tahu, itu semua karena Anda dan saya. Itu semua karena kita semua. Jangan sampai ketika kita Bapak Ibu melihat adegan penyaliban Yesus, kita hanya sedih. Kita hanya sekedar tergerak, atau mungkin kita menyalahkan para pemuka-pemuka agama Yahudi, orang-orang yang membenci Yesus. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya ini semua adalah kesalahan kita. Bapak Ibu, di kayu salib,
Yesus bukan hanya sekedar menanggung penalti atau hukuman akibat dosa kita. Tetapi tahukah bahwa yang Yesus lakukan di kayu salib, yaitu Dia menggantikan kita. Yesus menggantikan kita, penyakit kita, kesengsaraan kita, karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita, karena kita mengambil jalan kita sendiri. Sehingga Yesus harus menggantikan kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak pernah melakukan dosa, Yesus yang tidak berdosa sama sekali, dikatakan dibuatnya menjadi dosa. Yesus menggantikan posisi kita. Saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah fakta, Bapak Ibu. Fakta yang penting yaitu bahwa Allah begitu membenci para pendosa. Oh Bapak Ibu, ini fakta penting yang perlu untuk kita pahami. Karena Alkitab dengan jelas di banyak bagian mengatakan bahwa Allah begitu membenci para pendosa. Makanya Bapak Ibu, saya kurang setuju dengan istilah Allah hanya sekedar membenci dosa kita, tidak membenci pribadi. Oh Bapak Ibu, kita tidak bisa memisahkan perbuatan dosa dengan pribadi yang melakukan dosa. Dan Alkitab dengan jelas mencatat, salah satunya di Mazmur 5. Ayat 5-6 dikatakan, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Dengan jelas sekali Alkitab mencatat bahwa Tuhan begitu membenci para pendosa. Bapak Ibu tahu artinya Yesus menggantikan posisi kita. Artinya Yesuslah yang akhirnya menggantikan kita mengalami murka Allah. Yesuslah yang akhirnya menggantikan kita mengalami murka Allah. Bapak Ibu, Allah yang murka di sini bukanlah Allah yang lepas kontrol. Bukanlah Allah yang sedang lepas kontrol, membabi buta, meluapkan murkanya. Tetapi Bapak Ibu, murka Allah ini adalah efek, yaitu dari keadilan Allah. Kita harus tahu, saya yakin Anda semua setuju, bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Kita memiliki Allah yang sangat amat adil. Dan Bapak Ibu, di dalam keadilannya itu, Allah tidak mungkin Bapak Ibu membiarkan dosa sedikit pun. Bapak Ibu, dosa itu digambarkan seperti Bapak Ibu membuat murka Allah itu muncul dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu, dosa itu seperti Bapak Ibu membangkitkan murka Allah, murka dari Allah yang sempurna di dalam kekudusan. Bayangkan Allah kita sempurna dalam kekudusan. Dan dosa itu seperti membuat bangkit murka dari Allah yang penuh dengan kekudusan itu. Contohnya gini Bapak Ibu, seperti seorang polisi. Seorang polisi yang cinta kebenaran. Ketika dia melihat di depan matanya, Bapak Ibu, ada seseorang yang sedang mencuri jelas-jelasan di depan mata dia. Seorang polisi yang cinta kebenaran tidak mungkin bisa diam dengan itu. Itu seperti membangkitkan amarah dari si polisi ketika melihat seseorang yang mencuri. Begitu pula Bapak Ibu, Allah di dalam keadilannya. Ketika dia melihat dosa, tidak bisa tidak Bapak Ibu, murkanya itu pasti bangkit. Dalam kekudusannya yang sempurna, Tuhan tidak mungkin mentoleransi dosa kita sekecil apapun. Sama seperti begini Bapak Ibu, bayangkan kalau Anda adalah seorang ayah dan Anda melihat dengan jelas di depan mata Anda, anak Anda sedang memaki-maki ibunya dengan kasar. Saya mau tanya, kalau Anda Anda adalah seorang ayah yang sehat ya, saya yakin Bapak Ibu, Anda pasti akan marah. Anda tidak mungkin diam, Anda tidak mungkin bilang, biarin aja, besok juga dia nggak akan begitu lagi. Nah mungkin begitu Bapak Ibu. Saya yakin kita pasti, seorang ayah pasti akan memperlihatkan ketegasannya kepada anak yang seperti demikian. Begitu pula Bapak Ibu terhadap manusia berdosa. Mengapa? Yaitu karena kita sekalian sesat seperti domba.
masing-masing kita karena kita mengambil jalan kita sendiri. Manusia berusaha untuk menjadi Allah. Kita ingin menentukan semuanya, kita ingin memegang kendali, kita ingin mengontrol semuanya. David Platt, Bapak Ibu, mengatakan bahwa esensi dari dosa adalah ketika manusia berusaha menggantikan Allah. Manusia berusaha menjadi Allah, ya. Tetapi esensi dari keselamatan adalah Allah yang menggantikan manusia yang berdosa. Itulah Bapak Ibu yang Kristus lakukan. Itulah yang Kristus lakukan di kayu salib, yaitu Dia menggantikan kita. Dan itulah yang Allah lakukan untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita nggak boleh lupa Bapak Ibu. Kita juga punya sebuah fakta penting. Selain Allah membenci manusia berdosa, tetapi Allah juga adalah Allah yang mengasihi pendosa. Tidak mungkin Allah hanya menerapkan keadilannya saja dan Dia melupakan karakter yang lainnya, yaitu Allah yang penuh kasih. Allah kita, Dia penuh keadilan, tetapi Dia juga penuh dengan kasih. Dan Bapak Ibu, di salib Kristus, di situ terjadi pertemuan antara murka Allah dengan kasih Allah. Di salib Kristus terjadi pertemuan antara keadilan Allah dan anugerah Allah. Keadilan dan anugerah Allah dinyatakan bagi kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu, seperti judul khotbah hari ini, the cross is enough. The cross is enough because it satisfied the Father. Salib Kristus itu cukup. Kenapa? Karena itu memuaskan Allah. Karena keadilan Allah dan kasih Allah itu sama-sama bisa dinyatakan dengan sempurna di dalam kayu salib. Ya Bapak Ibu, memang Yesus menderita. Yesus pada waktu itu menderita karena pemuka-pemuka Yahudi yang merancangkan itu. Ya, Yesus menderita karena kita, tapi terlebih lagi. Yesaya 53 ayat 10. Yesaya dengan detil dia menjelaskan bahwa tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Bapak Ibu, tahukah siapakah yang sebenarnya berkehendak meremukkan Yesus? Itu dicatat, yaitu Tuhan sendiri. Yaitu Allah lah yang berkehendak. Yesus mati di kayu salib Bapak Ibu. Ya, memang Dia mati untuk kita. Ya, Dia memang mati karena kita. Bahkan ada lagunya, karena kita Dia menderita. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, tujuan utamanya yaitu bukan sekedar untuk kita, tetapi untuk melaksanakan kehendak Allah. Di dalam Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini perhatikan, dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Ini semua Bapak Ibu dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang penuh dengan keadilan. Tetapi kita juga punya Allah yang penuh dengan kasih. The cross is enough because it satisfied the Father. Itu memuaskan murka Allah. Tetapi itu juga Bapak Ibu menyatakan kasih Allah bagi setiap kita. Inilah tujuan utama salib. Tujuan utama salib Bapak Ibu yaitu melakukan kehendak Bapa, apa yang Allah ingin. Dan yang kedua Bapak Ibu, the cross is enough because it glorified the Son. Karena itu memuliakan Allah Anak, karena itu memuliakan Kristus. Di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13, ayat yang pertama kita baca dalam perikop ini dikatakan bahwa sesungguhnya hambaku akan berhasil. Yesaya sudah mengatakan bahwa Yesus pasti akan berhasil di dalam melakukan karya keselamatan. Dan dikatakan ia akan ditinggikan, disanjung, dan dia akan dimuliakan. Yesaya sudah memahami ini. Dan di dalam ayat yang ke-10a Bapak Ibu, dikatakan apabila hamba Tuhan itu menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dikatakan ia akan melihat keturunannya. Apa artinya Bapak Ibu? Padahal Yesaya sudah mengatakan bahwa Yesus tidak akan lagi terhitung dalam dunia orang-orang hidup, berarti dia akan mengalami kematian. Tetapi selanjutnya dia akan melihat keturunannya. Apa artinya?
Bahwa Bapak Ibu berita kematian Yesus bukan hanya berhenti pada berita kematian. Tetapi kita juga tahu Bapak Ibu, beberapa hari lagi kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Karena Yesus akan dimuliakan, dia akan melihat keturunannya. Dan dikatakan umurnya akan lanjut. Berarti Yesus tidak hanya berhenti pada kematian karena dia akan mengalahkan maut. Dan dikatakan dengan jelas kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dan akhirnya Bapak Ibu, Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Ketika dia mengatakan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dia turun ke dunia mati dan sekali salib bagi setiap kita. Akhirnya Paulus mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Rasul Paulus sangat memahami ini. Bahwa the cross is enough because it satisfied the Father and because it glorified the Son. Dan yang terakhir, yang ketiga, the cross is enough because it justified us. Salib cukup bagi kita karena itu membenarkan Anda dan saya. Di dalam 53 ayat yang ke-11 dicatat, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan langsung melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar dikatakan akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Bapak Ibu, inilah berita Injil bagi setiap kita. Allah menerima pribadi yang tidak pantas diterima seperti kita. Dengarkanlah berita Injil. Allah memanggil para pendosa seperti kita, yaitu sebagai anak-anaknya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita Injil. Allah mendeklarasikan bahwa kita tidak bersalah dan kita disebut orang-orang benar. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena kehebatanmu, semua semata-mata karena Kristus yang menggantikan kita di kayu salib. Saya rindu Jumat Agung kali ini kembali membakar semangat kita. Sehingga iman kita diperdalam ketika kita terus memandang salib Kristus. Bahwa Anda dan saya dibenarkan. Bukan karena Anda setia melayani Tuhan. Anda dan saya dibenarkan. Bukan karena Anda rajin beribadah. Anda dan saya dibenarkan karena Kristus yang membenarkan kita. Maka dari itu, saya mau jadi anak Tuhan yang setia melayani. Maka dari itu saya mau jadi anak Tuhan yang mempersembahkan hidup saya buat Tuhan. Saya mau jadi anak Tuhan yang setia renungkan firman. Karena saya tahu Tuhan telah mengerjakan semuanya terlebih dahulu bagi Anda dan saya. Bapak Ibu, karya salib Kristus, kalau kita melihat salib Kristus tidak berhenti hanya membuat kita tercengang. Tetapi itu akan mengubahkan hidup kita. Itu akan mengubahkan cara hidup kita. Itu akan mengubahkan cara kita melayani. Itu akan mengubahkan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya yakin salib Kristus akan menarik kita semakin hari, semakin dekat, semakin bergantung, semakin bersandar. Walaupun Anda dan saya mungkin sekarang sedang hidup di dalam masa yang tidak menentu. Tapi salib Kristus menjadi jaminan bahwa semua dari kita, walaupun sekarang kita susah, tapi akhirnya kita semua akan mengalami kemenangan karena Kristus telah menang di kayu salib bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan, tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap kali kami melihat salib-Mu Tuhan, kami terus tercengang Tuhan, kami terus terkagum. Karena begitu indah, begitu luar biasa Tuhan karya salib-Mu bagi kami yang menggantikan kami yang berdosa ini Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau memilih kami, sehingga Engkau mau menggantikan kami Tuhan. Oh Tuhan, kami adalah manusia yang seringkali menghindar dari kesulitan. Kami seringkali menghindar dari hal-hal yang membuat kami menderita.
Tapi kami melihat teladan-Mu Tuhan, bahkan demi Engkau mendapatkan kami, Engkau rela menderita, Engkau rela mendekati penderitaan yang sangat amat berat itu. Terima kasih Tuhan untuk nubuatan yang Kau berikan bagi Nabi Yesaya, yang membuat kami melihat dengan jelas Tuhan karya salib Kristus. Dan ini semua meneguhkan kami Tuhan, bahwa Alkitab yang kami percaya ini adalah benar, bahwa Kristus ini bukan sekedar dongeng, tapi Kristus sungguh benar dan sungguh nyata. Dia adalah Tuhan Allah kami yang hidup. Tuhan, biarlah berita salib yang sudah kami dengar hari ini bukan hanya membuat kami tercengang, tetapi kalau kami benar-benar sungguh mengalami karya salib, kami yakin hidup kami akan diubahkan. Ubah kami Tuhan. Ubah kami Tuhan. Ubah kami. Kami rindu Tuhan. Di tahun ini, kami hidup lebih baik lagi. Lebih menyenangkan Tuhan. Dan lebih memuliakan Tuhan. Kalau di antara kita saat ini Engkau tahu Engkau sedang bergumul terus-menerus dengan dosa, biarlah kebenaran salib hari ini memanggil Anda untuk bertobat di hadapan Tuhan. Kalau di antara Anda yang saat ini Engkau tahu Engkau sedang bergumul dengan dosa, Engkau tahu ada dosa yang selama ini Engkau simpan, hari ini saya menantang Anda untuk mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Dan hari ini bertobatlah, sebab Kristus telah membayar dosa-dosa kita di atas kayu salib. Mari berdoa secara pribadi. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menjadi berita anugerah bagi setiap kami. Bagi setiap kami manusia yang berdosa. Bahwa Engkau telah menggantikan kami Tuhan. Tetapi penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita ditanggungnya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah hamba-Mu saat ini sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman yang ditanamkan berakar dengan dalam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang terkagum akan karya salib Kristus bersama-sama dengan iman, kita mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of sin. The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Upon His shoulder, ashamed I hear my mock
His wounds I paid my ransom. Yes, this I know with all my heart. His wounds I paid my ransom. Peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa di mana kita mengenang akan salib Kristus. Di atas kayu salib itulah urusan antara Allah dan manusia diselesaikan. Salib itu cukup untuk Anda dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita menghadap akan meja perjamuan untuk mengingat akan karya salib Kristus. Dan kita percaya buat setiap kita yang mengenang akan peristiwa salib itu melalui sakramen perjamuan kudus, ada gelora kasih Allah yang sekali lagi menghangatkan hati kita untuk melihat akan karya pengorbanan Kristus, dan kita semakin mengasihi akan Tuhan kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 berkata demikian, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saya undang kita untuk tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, diperhadapkan pada salib itu, betapa malunya hati kami, karena darah yang kudus yang telah menyucikan kami. Kami cemari lagi di dalam tubuh ini, di dalam pikiran dan perkataan kami, di dalam perbuatan kami, dan dalam perlakuan kami terhadap sesama. Ketika kami berbuat dosa, ketika kami mendukakan hati Tuhan, ketika kami mendukakan hati sesama kami, dan ketika kami gagal untuk mempertahankan hidup yang suci dan kudus. Maka sekarang ya Tuhan, sebelum kami menerima akan tubuh dan darah-Mu, kami memohon, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk boleh menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya damai sejahtera yang daripada Allah akan Kau turunkan buat setiap kami yang telah mengaku segala dosa kesalahan kami dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Amin. Pada malam itu sebelum ia diserahkan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bersekutu bersama. Dan dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan kalau Anda sudah memiliki akan roti dan anggur, Anda boleh menyiapkannya. Mari kita mengangkat akan roti kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami adalah roti yang melambangkan tubuh Kristus yang tercapik-capik itu. Kami tidak sanggup membayar harga dosa. Maka Engkau dari sorga turun ke dunia untuk membayar dosa melalui tubuh-Mu yang tersiksa, tercapik-capik daging itu. Di atas kayu salib Engkau meninggal supaya kami mendapatkan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Maka biarlah tatkala kami menyantap akan roti ini, diperbarui akan tubuh jasmani kami untuk menjadi tubuh kemuliaan untuk nama Tuhan. Kami sambut Engkau penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pecahkan
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita santap bersama tubuh Kristus. Kita siapkan akan anggur kita. Mari kita berdoa. Di tangan kami adalah anggurnya melambangkan darah Kristus yang tercurah itu. Tetes demi tetes, mulai dari pengadilan Pilatus, tercecer di sepanjang jalan Via Dolorosa, sampai ke atas bukit Kalvari itu. Dan tetes darah penghabisan tercurah di sana untuk menjadi penghapus dosa dan kesalahan kami. Menjadi meterai perjanjian yang baru antara Allah dan manusia. Bahwa Engkau Tuhan memeteraikan kami dengan darah anak domba yang tak bercacat itu. Supaya kami selamanya menjadi anak-anak Tuhan. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan sungguh perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal. Bahkan sampai berjumpa muka dengan muka di sorga yang mulia dalam perjamuan abadi itu. Tuhan, kami siap untuk menerima anggur yang adalah darah Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama darah Kristus. Tuhan berkata, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami bersorak-sorai dengan penuh syukur karena kami mengingat akan perjamuan surgawi yang telah menanti setiap kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, ajar kami setia kepada Engkau. Setia sampai akhir. Setia sampai kami menerima akan mahkota kemuliaan. Setia. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, persembahan dapat dilakukan melalui scan QR code ataupun bank transfer yang akan dimunculkan nanti di akhir ibadah. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Sungguh kasih-Mu termulia ya Tuhan. Melalui peristiwa di mana Engkau mau mati bagi setiap kami, Engkau Yesus mempersembahkan tubuh-Mu untuk setiap kami. Dan kini waktunya kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami, apa yang Kamu punya, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya persembahan yang akan kami berikan, boleh Kau pakai Tuhan di gereja-Mu, di tempat ini, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memberkati setiap jemaat maupun orang-orang di luar sana. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kristus menuju Kalvari, Dia disesat walau tersalah, dipaku disalib, salibnya berkuasa menebus manusia. Dia pikul kutuk dosa.
kejahatanku, tiap dosaku jadi mahkota durinya. Lihat wajahnya menahan sakit, memikul dosaku. Salibnya berkuasa menebus manusia. Dia pikul kutuk dosaku agar ku bebaslah. Ia berseru, sudah selesai, lalu tertunduk wajahnya. Langit pun gelap, bumi bergetar, dan Dia pun menang. Salibnya berkuasa menebus manusia. Dia pikul kutuk dosaku agar ku bebaslah. Kami bebas karena kematian-Mu ya Tuhan. Karena pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kami telah lepas dari kutuk. Ini kami Tuhan. Ada nama kami dalam luka-Mu. Karena Kau mati bagi kami Tuhan. Ada namaku dalam luka-Mu, karena Kau mati bagiku. Kau disalibkan, ku dihidupkan. Agunglah Mari jemaat Tuhan katakan kasih-Mu. salib yang berkuasa. Salibnya berkuasa bagiku, berharga kasih-Mu. Korban-Mu tak akan ku lupakan. Jemaat, mari arahkan hati kita kepada Allah sumber segala berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai berjumpa muka dengan Kristus Yesus. Amin. Kabar gembira bagi kita semua, khusus untuk jemaat GKBJ Taman Kencana, mulai sekarang Anda dapat melakukan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Anda cukup men-scan QR Code pada aplikasi pembayaran yang Anda miliki. Anda dapat melakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Terima kasih.